Jauh di pegunungan Indonesia, di sana hidup seekor belut liar. Nelayan hanya perlu menggunakan tali nilon yang diikatkan umpan. Anda dapat menangkapnya dengan mudah. Dan belut di sini sangat besar. Tidak ada yang beratnya 1 pon. Ada juga yang 500 gram. Kedua bersaudara Laci dan Lakuri mengandalkan penangkapan belut raksasa. Saya berhasil menjalani hidup bahagia di sana dengan penghasilan bulanan sebesar Rp 100.000 tetapi masih kurang dari Rp 98.000. Untuk menghasilkan lebih banyak uang, mereka berjalan di antara pegunungan liar setiap hari. Karena terletak di hutan hujan tropis Asia Tenggara, sejumlah besar lahan basah hutan telah terbentuk di sini. Ini juga menyediakan habitat yang baik bagi belut. Lakuri menyingkirkan rumput. Segera saya menemukan sebuah gua seukuran ibu jari saya. Ketinggian air di permukaan gua seolah naik turun seiring dengan pernafasan. Artinya pasti ada sesuatu di dalamnya. Maka Lakuri segera mengambil kail yang digantungkan cacing tanah itu dan meletakkannya di pintu masuk gua. Saat ini, cacing tanah yang masih menggeliat di kail menjadi godaan yang mematikan bagi belut. Dia bisa lebih menarik mangsa di dalam gua untuk menggigit kailnya. Saat permukaan air naik, tiba-tiba kail itu tiba-tiba ditarik ke dalam lubang. Tidak ada yang menduga kecepatan pengait secepat itu. Tidak memberi kesempatan pada pihak lain untuk berjuang. Lakuri berhasil mengeluarkan belut tersebut dari dalam gua dengan 3 kali pukulan. Untuk merasakan pengingat pihak lain secara lebih intuitif, dia langsung mengambilnya dan memamerkannya ke kamera. Berdasarkan pemeriksaan visual, belut ini memiliki berat tidak kurang dari 2 kg tetapi juga 1 kg. Tapi Lakuri tampak sangat tenang. Karena kawasan ini sudah lama menjadi kebun sayur pribadi saudara-saudara. Banyak juga belut raksasa yang menunggu untuk ditangkap. Setelah beberapa pencarian, Lakuri segera menemukan gua baru. Saat dia memasukkan kail berumpan ke dalam genangan air, kelompok benang dengan cepat diregangkan dan diluruskan. Orang baik. Kecepatan kait ini, sepertinya mangsa di dalamnya sangat lapar. Namun ketika tali pancingnya diambil, namun ternyata sudah terpisah. Tanpa pilihan apapun, Lakuri hanya bisa mengambil cacing tanah lagi dan menggantungnya di kail. Tepat ketika dia menurunkan kailnya, kabar baik datang dari saudara baikku Laci di seberang sana. Fotografer bergegas untuk memeriksanya. Saya melihat belut yang lebih besar telah ditangkap di tangan Laci. Daging belut liar ini kencang dan enak, sangat dicintai oleh penduduk setempat. Oleh karena itu, memasarkannya juga dapat mendatangkan keuntungan yang baik bagi saudara-saudara. Dan mereka memanen dengan sangat cepat. Temukan saja lokasi yang tepat. Pasti akan terjadi kebakaran terus-menerus dalam beberapa meter. Lihatlah ruang percakapan. Kail yang dipasang Lakuri tadi juga tergigit sesuatu. Dia memegang tali pancing erat-erat dengan kedua tangannya. Dan mendaur ulangnya sedikit demi sedikit. Belut ini jelas tidak untuk dimakan atau ditembak. Sekalipun dipisahkan 1 kali, saya harus terus melangkah maju dan menggigit kailnya. Namun, untuk Lakuri bersaudara, ini belut lain yang bernilai sekitar 8 tael. Dan selanjutnya, setiap kali Anda melihat genangan air, akan ada panen belut. Terkadang mereka mendapatkan kejutan tak terduga dari lubang tersebut. Ikan lele ini dipenuhi bintik-bintik. Tahukah kamu apa namanya? Mudah untuk membedakannya dari ekspresi diare. Ia cukup puas dengan masuknya ikan lele ini. Setelah dimasukkan ke dalam ember, Lakuri bersaudara terus mencari tempat memancing baru. Pohon talas di sini tumbuh sangat lebat. Hampir setiap daun terkelupas. Anda dapat menemukan sebuah gua di bawahnya. Saat gua di depan mereka ditemukan, Lakuri juga akan mencapai puncak hidupnya. Dia memasukkan kail berumpan ke dalam gua. Namun setelah menggodanya beberapa kali, tidak ada pergerakan dari dalam gua. Oleh karena itu, dia yakin gua tersebut mungkin telah dibajak oleh orang lain. Tepat ketika Lakuri ingin mengambil kembali tali pancingnya. Tapi pada saat ini, sebuah kepala besar muncul dari lubang dengan nada menghina. Siapa yang sanggup menanggung ini? Jadi dia mendorong kailnya ke dalam gua lagi. Lakuri menebak belut itu menjulurkan kepalanya. Mungkin menjadi lebih waspada. Tapi itu hanya terjadi beberapa menit saja. Pihak lain benar-benar mengambil umpannya. Saat Lakuri mengerahkan kekuatannya, tarik saja mangsanya keluar dari air.
Dilihat dari bentuk tubuhnya, belut ini mungkin setidaknya memiliki berat 2 pon. Lakuri sangat kuat hingga dia bahkan tidak bisa menutup kakinya sambil tertawa. Untuk mereka, hari ini tidak diragukan lagi adalah hari yang bermanfaat. Jadi pernahkah Anda menangkap belut seperti itu di depan layar?